Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Yadista. Nama saya Alfi Muhammad Farizi dari kelas 11 IPS 3. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang macam-macam muamalah. Muamalah memiliki arti tindakan yang melibatkan interaksi sesama manusia. Muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi itu meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman. Dalam Islam, muamalah juga memiliki prinsip yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum mubah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, atas dasar sukarela. Pengertian muamalah dalam Islam memiliki makna saling berbuat dengan ketentuan tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Yang ketiga, mendatangkan manfaat. Hal ini mengarahkan pada pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir. Yang terakhir, memelihara nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan. Muamalah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu muamalah jual beli, yang kedua muamalah utang piutang, yang terakhir muamalah sewa menyewa. Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh sesama manusia, termasuk umat Islam. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Menurut syariat Islam, jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Rukun jual beli sendiri ada 3, yaitu ada penjual dan pembeli, ada uang dan barang untuk diperjualbelikan, dan yang terakhir ada ijab qabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sesama suka di antara kamu." Surat An-Nisa ayat 29. Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba. Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan. Untuk itu, hal ini harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah akan membalas dengan azab di akhirat. Ada pula hiyar. Hiyar menurut bahasa memiliki arti memilih antara 2 pilihan. Selain itu, menurut istilah, hiyar merupakan hak yang dimiliki penjual atau pembeli untuk memilih apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hiyar terbagi menjadi 3. Yang pertama, hiyar syarat. Hiyar syarat merupakan hiyar dengan syarat sah bagi penjual dan pembeli sama-sama menetapkan adanya hiyar. Yang kedua, ada hiyar majelis, yaitu kondisi penarikan akad selama kedua belah pihak masih berada di tempat transaksi. Yang terakhir ada hiyar aibi. Hiyar aibi merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad. Yang kedua ada muamalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, dengan cara tidak mengubah keadaannya. Rukun hutang piutang ada 3, diantaranya adalah utang piutang dan yang berutang, harta atau barang, dan lafaz kesepakatan. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang utang piutang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang terakhir ada muamalah sewa menyewa. Menurut fikih Islam, sewa menyewa disebut dengan ijarah.
Definisi ijarah sendiri yaitu merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.